Tapi setelah dengan penjelasan saya tadi ditambah dengan 3 dimensi saya ini, diharapkan pasti lebih paham membaca gambar teknik dengan kasus yang seperti ini. Gampang kan? Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak lagi ya. Oke, sesuai request dari teman-teman tentang cara membaca gambar teknik ya untuk pemula. Jadi saya akan memenuhi request teman-teman kita tersebut ya. Oke, kalau kemarin kan yang ini, kalau videonya seperti ini. Nah, sekarang ada kasus yang sedikit berbeda, tapi tetap cara membaca gambar teknik untuk pemula. Gambarnya seperti apa? Yuk kita intip langsung ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Saya nemu di internet kemarin, browsing seperti ini. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol dan tampaknya cuma tampak samping aja kelihatannya ya. Nah, sebenarnya bendanya kayak apa sih bentuknya? Cara membaca gambarnya seperti apa? Oke, rongrongin terus. Yuk kita lanjut. Sebenarnya di depan tadi sudah ada video animasi singkat ya tentang gambar ini ya. Nah, sekarang penjelasannya. Mulai dari mana? Oke, kita mulai dari sini ya. Di sini ada simbol diameter ya. Diameter 50 artinya benda ini pasti berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran seperti ini. Bentar, saya mau coret-coret. Pokoknya seperti ini ya, lingkaran. Oke. Terus seterusnya saya lari ke bawah. Nah, di bawah ini ada 1,5 kali 45 derajat kemiringan. Nah, ini menunjukkan adalah garis miringnya, jaraknya tuh 1,5 kali 1,5 dengan kemiringan 45 derajat. Jadi simpelnya seperti ini. Boleh saya aplikasikan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jarak dari ini ke sini itu 2. Salah nih ya. Ini contoh yang atas. Saya hapus. Oke, jarak yang ini 1,5, yang ini 1,5. Jelek banget tulisannya. Nah, ini ke sini. Ini ke sini 1,5 dan ini ke sini 1,5. Sudutnya 45 derajat. Ya, 45 derajat. Artinya kemiringannya seperti itu, 1,5. Sedangkan untuk yang di sini 2 kali 45 derajat artinya jaraknya 2 ya. Dari sini ke sini 2. Ke sini pun 2 seperti itu ya, dengan sudut 45 derajat. Itu artinya biasanya namanya chamfer atau kemiringan, di AutoCAD namanya chamfer. Ini 1,5, ini 1,5 juga, kalau ini 2. Oke, saya lanjutkan. Dan gambar ini mempunyai ketebalan 18 ya. Tadi diameternya 50, sekarang tebalnya 18. Silakan mulai dibayangkan ya, dibayangkan. Terus di belakang sini ada diameter 34, artinya ada lingkaran kecil, bentuk lingkaran kecil dengan diameter 34, lebih kecil dari di depannya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah itu ada M16. M16 ini adalah simbol atau kode drat atau ulir ya. M16 artinya di dalam ini ada ulirnya. Benda ini di dalamnya ada ulirnya dengan ukuran M16 ya. Untuk buat 16 ditambah lagi dengan adanya garis double. Garis double biasanya ini menunjukkan ulir, simbol ulir. Bisa juga zigzag seperti ini, tapi biasanya simbolnya ulir ya. Ini saya hapus, kabus semua ya, biarin aja. Oke, saya lanjutkan lagi.
R2 artinya radius. Radius itu apa? Radius itu adalah setengah dari diameter. Nah, lengkungannya ini maksudnya radiusnya 2 ya. Yang ini pasti juga sama. Oke. Selanjutnya adalah tulisan di kartel. Kartel adalah pekerjaan atau pengerjaan terhadap permukaan suatu benda menjadi kasar. Bisa polanya lurus seperti ini, bisa juga zigzag, jadi kasar banget ya. Oke, kalau bentuk aktual kartel itu seperti apa? Yaitu seperti ini nih. Oke, nah ini kartel dengan pola saling menyilang ya, jadi permukaannya kasar seperti itu, namanya kartel. Kalau kita browsing lagi lebih dalam, pattern atau model-model kartel seperti ini, ada miring seperti ini, lurus ya, macam-macam loh. Seperti itulah ya, silakan di browsing sendiri tentang kartel. Oke, selanjutnya adalah di sini ada simbol seperti checklist dan N8. Ini saya tarik ke sini ya. Checklist ini adalah simbol pengerjaan terhadap permukaan benda ini, yaitu part ini. Simbol apakah itu? Yaitu simbol kekasaran. Yaitu simbol kekasaran permukaan. Jadi simbol kekasaran ini sudah ditentukan di standar internasional yaitu ISO R468-1966 ya. Simbolnya macam-macam, salah satunya yaitu ini. Oke, saya akan jelaskan. N8 ini adalah simbol tingkat kekerasan dengan nilai kekasarannya adalah 3,2. Jadi dengan adanya simbol ini, si desainernya mengharapkan yang membuat part ini nanti tingkat kekasarannya sesuai yang diinginkan dengan si desainer tadi, yaitu nilainya N8. Nah, cuman N8 itu artinya apa ya? N8 itu adalah tingkat kekerasannya, bukan kekerasan, kebalik ngomongnya, tingkat kekasarannya, maksudnya seperti itu, bukan kekerasan tapi kekasaran permukaan ini ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat tabelnya nanti N8 itu mempunyai nilai tingkat kekasarannya adalah 3,2 mikrometer ya. Nah, gimana taunya benda ini mempunyai kekasaran 3,2 mikrometer? Yaitu otomatis menggunakan namanya alat ya. Alatnya kurang lebih seperti ini nih. Nanti saya kasih referensi yang lebih dalam tentang alat-alat ini ya. Nah ini, nah ada di sini, bisa nanti dilihat di deskripsi. Ini salah satu alat untuk mengetahui kekasaran permukaan. Di sini ada stilusnya, ini alatnya ya. Ataupun nanti bisa googling di sini, alat pengukur kekasaran permukaan. Nah, itu aja. Oke, ini banyak banget alatnya. Ya, seperti ini contohnya ya. Tuh. Seperti itu. Satuannya adalah mikrometer ya. Nah, tabelnya ada di sini. Saya sudah buatkan tabelnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Tadi kan N8 ya, artinya mempunyai tingkat roughness atau kekasaran 3,2, simbolnya ini, dan seterusnya seperti itu. Semakin tinggi nilai roughness-nya ini ya, yang di sini pasti otomatis semakin kasar. Kalau semakin ini nilainya kecil, dia semakin halus. Otomatis biaya untuk produksi pembuatannya lebih mahal. Gitu ya. Oke, nah untuk gambar yang lain ya, selain ada simbol seperti ini juga banyak simbolnya ya. Simbol ini hanya secuil aja, nanti di deskripsi saya cantumkan tentang tingkat kekasarannya, ada beberapa referensi ya, nanti bisa dibuka aja lebih lengkap. Nah, selain menampilkan simbol kekasaran permukaan di sini, bisa juga di sini. Saya ambil contoh lagi ya.
Ini adalah tampak depan, ini potongan dari tampak depan ini, yaitu peletakannya ada di sini. Ya, kalau tadi kan N8 ya. Sekarang langsung ditulis 3,2 seperti ini. Jadi tingkat kekasarannya adalah 3,2 di permukaan ini. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk artinya seperti ini. Kalau N9, jadi artinya kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran maksimum N9 dengan proses yang tidak menghasilkan tatal. Tatal itu serpihan-serpihan kecil lah ya. Misalnya di roll atau permukaan tersebut tidak dikerjakan lagi karena sudah standar dari pabrikan seperti itu. Oke. Itu arti dari N9. Nanti ada simbol lagi yang ini ada buntutnya di sini, ada lingkarannya. Pokoknya lebih detail lagi lah ya. Ini hanya membahas tentang di gambar yang ini. Oke, selanjutnya yang terakhir pembacaan gambar ini adalah di sini ada gambar yang sebelah atas diarsir, yang sebelah bawah dengan batas garis center ini ada strip seperti itu ya. Maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti ini. Gambar ini adalah dipotong seperempat dari lingkaran. Tadi kan bendanya lingkaran. Nah, ini dipotong seperempatnya. Nah, bekas potongannya inilah yang disimbolkan dengan arsir. Nah, bawah ini adalah gambaran tampak luar utuh ya. Nah, mungkin dengan cerita saya tadi dari awal sampai sekarang mungkin bagi pemula agak bingung ya. Oke, ini saya langsung buatkan gambar 3 dimensinya, bentuknya sebenarnya kayak apa sih? Nah, sebenarnya itu bendanya tuh seperti ini. Ya, seperti ini nih. Yang dimaksud kartel tadi itu ini kasar ya. Oh, kasar ini hanya simbol aja. Yang dimaksud M16 tuh ini. Di dalamnya ada ulirnya, ada deratnya. Ini kalau saya putar ya. Tuh, ini bolong. Yang dimaksud 1,5 kali 45 derajat ya ini kemiringannya, chamfernya. Kalau yang dimaksud 2 ya ada di sini, tapi belum saya buat nih ya, ada di sini. Ataupun ini. Salah. Yang dimaksud 1,5 tuh yang ini. Nah, ini 1,5 ya, 1,5. Yang dimaksud 2 adalah 2 kali 55, kemiringan adalah yang dalam. Kemudian yang dimaksud radius R-nya yaitu melengkung nih. Lengkung ya, itu 2, R-nya 2. Nah, seperti itulah. Terus yang dimaksud dipotong secuil tadi seperti apa? Yang dipotong secuil ada yang ini. Nah, ini kalau saya animasikan, ini sudah saya cuil, kemudian saya geser ya. Saya geser. Set. Pelan-pelan. Nah, jadi artinya gambar ini tadi itu adalah view dari gambar tampak ini. Walah, kayak kue. Nah, kebanyakan kalau pemula atau orang awam membaca gambar ini pasti sedikit susah ya membayanginya. Tapi setelah dengan penjelasan saya tadi ditambah dengan 3 dimensi saya ini, diharapkan pasti lebih paham membaca gambar teknik dengan kasus yang seperti ini. Gampang kan? Nah, seperti itulah maksudnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir, silakan support channel Drafter Ngapak agar terus maju dan berkembang sehingga memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.